Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Nur Hikam dengan NIM 2311520. Di sini saya akan mengerjakan tugas organisasi dan arsitektur komputer dengan menjawab beberapa soal. Soal yang pertama yaitu apa fungsi utama dari CPU dan dalam sistem komputer. CPU atau Central Processing Unit merupakan otak dari sistem komputer dan memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama ada menjalankan instruksi dari program, yang artinya CPU menjalankan perintah atau instruksi yang diberikan program komputer. Terus yang kedua ada pengendalian operasi komputer, yang dimana CPU mengontrol semua aktivitas yang berlangsung dalam sistem komputer, mengelola perangkat keras dan perangkat lunak agar bekerja sesuai kebutuhan. Lalu ada pemrosesan data. CPU melakukan operasi aritmatika dan logika pada data, perhitungan matematis, atau pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Lalu yang terakhir ada manajemen memori dan input-output. CPU mengoordinasi akses ke memori, menyimpan hasil proses sementara, serta mengelola komunikasi dengan perangkat input dan output. Lalu ada dua fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Siklus pelaksanaan instruksi dalam CPU disebut siklus mesin, dan dua fasenya yaitu ada fetch dan execute. Di mana fetch ini pengambilan instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM yang akan dieksekusi. Biasanya instruksi disimpan di program counter atau PC yang menunjukkan lokasi instruksi berikutnya. Setelah instruksi diambil, program counter biar diperbarui ke instruksi berikutnya. Lalu fase kedua yaitu execute atau pelaksanaan instruksi. Setelah instruksi diambil dari decode dan di decode, CPU mengeksekusi instruksi tersebut. Dan ini biasanya melibatkan operasi aritmatika atau logika, pemindahan data antar register, atau instruksi untuk melakukan input dan output. Hasil dari eksekusi ini biasanya disimpan di register CPU atau dikirim kembali ke memori. Lalu ada pertanyaan ketiga, apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya? Nah, kalau ini interrupt itu adalah sinyal yang dikirim ke CPU untuk menghentikan sementara eksekusi dari instruksi yang sedang berjalan dan memproses sebuah permintaan dari perangkat keras atau perangkat lunak lain yang membutuhkan penanganan segera. Dan mekanisme interrupt bekerja dengan cara berikut ini. Ketika ada perangkat, contoh saja super keyboard, mouse atau kartu jaringan dan lainnya, atau program yang memerlukan perhatian CPU, perangkat tersebut akan mengirimkan interrupt request atau permintaan interupsi. CPU akan menghentikan sementara proses yang sedang dikerjakan dan menjalankan interrupt service routine atau ISR, yaitu program kecil yang menangani interrupt tersebut. Setelah ISR selesai, CPU kembali melanjutkan tugas yang tertunda sebelum terjadi interrupt. Lalu terakhir ada nomor 4, yaitu sebutkan 3 jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Saya mengambil 3. Yang pertama, bus alamat digunakan oleh CPU untuk mengirim alamat memori atau perangkat input-output yang ingin diakses. Dan ini menentukan lokasi di memori atau perangkat di mana data harus dikirim atau diambil. Nomor 2 ada bus data, mengangkut data antar CPU, memori, dan perangkat input-output. Biasanya bus ini memungkinkan transfer informasi aktual yang sedang diproses. Dan yang terakhir ada bus control, membawa sinyal kontrol antara CPU dan perangkat lain. Sinyal ini termasuk instruksi pembacaan, penulisan, atau sinyal interrupt.
yang mengordinasi operasi antar komponen dalam sistem. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.